Warahmatullahi wabarakatuh. Hello bolo-bolo, bersama Dokter Uluan jadi pinter. Nah, kali ini Dokter Uluan akan membahas tentang campak ya, dimana sudah dari sumbernya itu PPMIDai. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe Dokter Uluan atau Dokter Uluan channel, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya jadi pinter. Oke, campak bisa disebut juga measles atau rubiola, yaitu salah tulis ya, adalah penyakit virus akut yang disebabkan virus campak. Penyakit ini sangat infeksius, dapat menular sejak awal masa protozoa sampai lebih kurang 4 hari setelah muncul ruam. Penyebaran infeksi terjadi dengan perantara droplet. Untuk anamnesisnya, demam tinggi terus menerus ya, ciri khasnya itu demamnya tinggi terus gitu, atau lebih disertai ada batuk, pilek, nyeri telan, mata merah atau silau bila terkena cahaya, dan seringkali bisa diare. Pada hari keempat sampai 5 demam, berarti hari keempat demam atau 5 demam, itu timbul ruam kulit, didahului suhu yang meningkat lebih tinggi dari semula, bisa sampai kejang demam. Saat ruam timbul, batuk dan diare dapat bertambah parah sehingga anak mengalami sesak napas atau dehidrasi. Kemudian kulit kehitaman dan bersisik atau hiperpigmentasi itu merupakan tanda kalau sudah sembuh ya. Terus kemudian untuk pemeriksaan fisik, gejala setelah masa inkubasi 10-12 hari terdiri dari 3 stadium. Nah, untuk yang pertama di stadium prodromal itu berlangsung 2-4 hari, disertai demam, batuk pilek, faring merah, nyeri nelan, sariawan, dan konjungtivitis atau mata merah. Kemudian patognomis timbulnya enantema pukosa pipi di depan molar 3, berarti ada sini di pipi kanan kiri itu ada bercak-bercak titik-titik itu, atau namanya bercak koplik. Nanti bisa dilihat di internet ya seperti apa gambarnya. Kemudian ada stadium erupsi, ada ruam makulopapula bertahan 5-6 hari, timbul dari batas rambut belakang, berarti timbulnya merahnya itu dari rambut belakang, kemudian ke telinga, nyebar ke wajah, leher, dan ekstremitas. Kemudian ada stadium penyembuhan, yaitu ruang kulitnya itu menghitam dan melupas selama 1-2 minggu. Untuk pemeriksaan penunjang itu leukositnya normal atau meningkat apabila ada komplikasi infeksi bakteri. Kemudian untuk pemeriksaan untuk komplikasi ada ensefalopati, yaitu pemeriksaan cairan cerebrospinalis, kadar elektrolit darah, dan analisis gas darah. Kemudian ada FSS lengkap, kemudian ada pemeriksaan foto dada dan analisis gas darah pada bronkopneumonia. Medikamentosa dia suportif ya. Biasanya pemberian cairan yang cukup, suplemen nutrisi, antibiotik bila infeksi sekunder, antikonvulsi apabila kejang, dan pemberian vitamin A. Tata laksana tanpa komplikasi, yang pertama tirah baring di tempat tidur, yang kedua ada vitamin A 100.000 IU apabila malnutrisi, dilanjutkan vitamin A 1.500 IU per hari. Kemudian diet makanan cukup cairan, kalori yang memadai. Kemudian untuk tata laksana komplikasinya kan ada komplikasi ensefalopati dan bronkopneumonia. Kalau ensefalopati kasih chloramphenicol 75 mg per kilogram berat badan per hari dan ampicillin 100 mg per kilogram berat badan selama 7-10 hari. Kemudian dexamethasone 1 mg per kilogram berat badan per hari dosis awal, dan dilanjutkan 0,5 mg per kilogram berat badan per hari dibagi 3 dosis sampai keadaan membaik. Bila sudah 5 hari tapering off. Kemudian kebutuhan cairan dikurangi 3/4 kebutuhan dan koreksi elektrolit. Untuk bronkopneumonia, chloramphenicol 75 mg per kilogram berat badan per hari dan ampicillin 100 mg per kilogram berat badan per hari selama 7-10 hari. Kemudian oksigen 2 liter per menit. Indikasi rawatnya jelas, dia perlu dirawat di ruang isolasi bila hiperpireksia atau suhunya lebih dari 39 derajat Celcius, kemudian dehidrasi, kejang, asupan oral sulit, dan adanya komplikasi. Kemudian faktor resiko terjadi komplikasi yang pertama yaitu adalah campak menjadi berat apabila dialami anak gizi buruk dan berumur lebih kecil, seperti diare dapat diikuti dehidrasi, otitis media, kemudian sindrom Krupp atau laryngotracheobronkitis, kemudian bronkopneumonia, ensefalitis akut, dan SPPE yaitu subakut sclerosing panencephalitis. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa dijelaskan oleh Dokter Uluan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.